Bentrokan terjadi antar warga desa Terantang dengan pihak keamanan sebuah kebun di Kabupaten Kampar Riau. Kericuan diduga dipicu sengketa lahan kebun sawit yang dikelola Koperasi Iyo Basamo. Warga yang didominasi ibu-ibu melampiaskan kekesalannya lantaran tidak diizinkan masuk ke area kebun. Suasana kian memanas saat sejumlah pihak memprovokasi hingga kondisi semakin ricuh. Warga terpukul mundur saat seorang petugas keamanan kebun berpakaian preman mengancam warga dengan sebilah senjata tajam. Puluhan warga terluka termasuk seorang balita yang terkena lemparan batu. Warga yang terluka kemudian dilarikan ke rumah sakit. Dalam sengketa ini, warga desa Terantang mendesak pengurus koperasi lama mengembalikan hak-hak warga yang telah dimenangkan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dari Kampar Riau, Indra Yosarizal, iNews melaporkan. Tiga orang tewas setelah 2 bus tabrakan di jalan lintas Sumatera. Nama sejumlah tokoh politik mulai ramaikan bursa capres. Polisi tetapkan 5 tersangka terkait prostitusi berkedok acara Bungkus Night. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore dengan informasi sebuah mobil angkot masuk ke sungai sedalam 5 meter diduga akibat rem tidak berfungsi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pengemudi angkot mengalami luka. Diduga hilang kendali, sebuah angkot jurusan Ciparigi Warung Jambu Bogor mengalami kecelakaan dan masuk ke dalam sungai. Kejadian berawal saat korban usai mencuci mobilnya di sebuah pencucian mobil di Pasar Ciluwer, Kabupaten Bogor. Saat korban hendak mengeluarkan mobil dari tempat cucian mobil, tiba-tiba mobil berjalan dan pedal rem tidak berfungsi. Sang sopir panik dan ikut terjun ke dalam sungai sedalam 5 meter. Proses evakuasi angkot oleh warga berjalan dramatis, sementara satu mobil derek diturunkan untuk membantu proses evakuasi. Kira aja mindahin doang. Begitu ini kaki nggak bisa rem, susah banget gitu. Akhirnya saya mau gimana lagi? Udah terus aja ikutin mobil. Langsung jatuh ke jurang. Akibat kejadian ini, sang sopir mengalami sejumlah luka, sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki oleh polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Polisi menetapkan sopir bus sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan di Tabanan, Bali. Sopir dianggap lalai saat berkendara hingga mengakibatkan korban luka dan meninggal. Sopir bus pariwisata berinisial AS ditetapkan sebagai tersangka terkait kecelakaan yang terjadi di Tabanan, Bali Sabtu lalu. Dari hasil gelar perkara, sopir dinilai lalai saat berkendara hingga mengakibatkan korban meninggal, luka-luka serta menimbulkan kerusakan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Polisi masih terus memeriksa saksi-saksi, termasuk memanggil pihak perusahaan penyedia jasa bus pariwisata. Kemarin kita gelar, sudah cukup 2 alat bukti yang ada, sehingga kita tetapkan sopir sementara saat ini sebagai tersangka. Kita masih periksa saksi-saksi lagi, ini baru 7, kalau udah tersangka, dan kita masih ada pemeriksaan saksi lagi, termasuk saksi ahli, dan kita tunggu prosesnya. Nah, pasti mungkin yang ke arah sana sudah kita layangkan panggilan untuk dari pihak perusahaan.
Sementara itu sopir bus mengaku rem bus yang dikendarainya blong, sehingga menyebabkan tabrakan beruntun di jalur Denpasar Singaraja. Tersangka juga mengaku menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban. Pas saat itu kondisi angin udah tidak ada, jadi udah tidak fungsi. Ada permintaan maaf nggak Pak kepada keluarga korban? Ya, saya sangat menyesal sekali. Memang bukan saya sengaja, memang tidak sengaja ini. Sebelumnya sudah dicek Pak kondisi rem? Udah, kalau dicek. Sebelumnya bus yang mengangkut puluhan pelajar dan guru SMP dari Surabaya mengalami kecelakaan di kawasan Pacung, Batu Riti, Tabanan, Bali. Bus menabrak belasan mobil dan motor serta pejalan kaki dan mengakibatkan satu korban meninggal dunia. Dari Tabanan, Bali, Mada Argawa, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan yang melibatkan dua bus terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Akibatnya 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka. Video amatir merekam kecelakaan yang melibatkan dua bus, yaitu bus PMH yang datang dari arah Riau menuju Medan kontra bus PMS yang datang dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, kedua bus ringsek di bagian depan dan arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera macet. Kejadian terjadi sekitar pukul 3 pagi. Saat itu terdengar benturan keras yang membangunkan warga sekitar. Sedikitnya 3 orang tewas dan belasan lainnya luka-luka akibat kecelakaan ini. Benturan ada terdengar suara tangis, meminta tolong. Dari situlah kami keluar. Lalu pada saat Bapak lihat bagaimana kondisi kedua bus saat itu Pak? Ya masih sama begini, masih rem kepala, jaga kambing lah. Korban luka dirawat di RSUD Kota Pinang, sementara penyebab kecelakaan ini masih diselidiki oleh polisi. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait informasi terbaru kecelakaan dua bus yang menewaskan sejumlah penumpang sudah bersama kami Kapolres Labuhan Batu AKBP Anhar Arlia Rangkuti. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas. Pak, pertama kami ingin konfirmasi Pak, hingga saat ini sudah ada berapa korban Pak? Ya, terima kasih ya Mas. Jadi anggota sampai saat ini juga masih bekerja di lapangan, baik itu melakukan penyelidikan ataupun mengkumpulir jumlah korban laka lantas. Untuk saat ini dapat kami laporkan bahwa korban yang meninggal dunia ada total keseluruhan sampai saat ini data yang kami terima ada 7. 3 yang meninggal di TKP, 4 yang meninggal di rumah sakit Mas. Baik, ada 7 korban meninggal dunia, 3 meninggal di lokasi dan 4 lainnya meninggal di rumah sakit. Untuk korban luka sejauh ini dari data ada berapa orang Pak? Untuk data yang luka sampai saat ini kami terima data jumlah belasan, tapi kami masih terus mencari karena kejadian pada saat laka sekitar pukul 3, ada yang masih dirawat, ada yang sudah dirujuk, ada juga yang sudah dibawa oleh keluarganya Mbak. Nah, itu personil kami masih melakukan pendataan. Oke, baik. Pak, apakah olah TKP sudah dilakukan dan hasilnya seperti apa, Pak? Untuk olah TKP awal, dapat kami sampaikan bahwa ini ada 2 bus yang datang dari arah yang berlawanan. Bus PMS ini dari arah Ranto Prapat menuju ke Jambi. Kemudian yang PMH menuju ke Medan. Nah, dari informasi awal yang kita terima bahwa bus PMS ini mencoba untuk mendahului kendaraan yang ada di depannya sehingga terjadi benturan dengan bus PMH ini. Dari dugaan sementara Pak, apakah kondisi kedua bus ini layak jalan atau ada kondisi rem yang tidak berfungsi sehingga menyebabkan kecelakaan? Ya, terima kasih Mbak. Nah, untuk itu kita butuh pendalaman. Jadi tim TAA dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara sudah menuju ke TKP. Kebetulan tempatnya ini kurang lebih 8-9 jam dari Medan, Mbak. Jadi kita tunggu tim. Insya Allah nanti malam sudah sampai dan langsung akan melakukan rekan-rekan kita dari Direktorat Lalu Lintas bekerja, Pak.
Baik, Pak, apakah hingga saat ini sudah ada yang diperiksa dan hasil keterangan yang bersangkutan seperti apa, Pak? Kalau untuk pemeriksaan awal sudah ada, tetapi karena ini berkaitan dengan kecelakaan penumpang, kemudian korbannya juga masih luka-luka, jadi kami masih mengedepankan untuk memberikan waktu kepada para penumpang ataupun saksi-saksi yang ada di dalam bus itu untuk dilakukan perawatan. Ya, termasuk sopir dan kernet, apakah termasuk dalam korban luka atau sudah bisa dimintai keterangan, Pak? Untuk kedua supir, baik itu dari PMS maupun PNH, meninggal dunia, Mbak. Oke. Artinya meninggal dunia, Pak, ya? Iya. Baik. Pak, ini kan kejadian di tengah malam, begitu. Apakah memang kondisi jalan pada saat itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kecelakaan ini terjadi, Pak? Untuk saat ini, dari data personil yang melakukan oleh TKP awal, untuk jalan tidak ada masalah, karena situ juga ada penerangan, kemudian juga marka jalan ada. Namun nanti akan kami dalami di lapangan bagaimana situasi terakhir yang ada di sana. Pak Kapolres, kami ingin konfirmasi untuk sopir bus yang meninggal dunia ini, apakah dari bus yang salah satu atau dari keduanya? Dari keduanya, Mbak. Dari Baik. PNS dan dari PNH. Baik, untuk kernet bus sendiri apakah bisa dimintai keterangan, Pak? Untuk kernet bus, untuk keterangan awal sudah dilakukan wawancara, namun kondisinya belum begitu fit. Kami menunggu sampai beliau benar-benar fit baru kita ambil keterangan. Baik, kami akan tunggu informasi lebih lanjut terkait pemeriksaan kasus kecelakaan ini. Terima kasih AKBP Anhar Arlia Rangkuti, Kapolres Labuan Batu sudah bergabung di iNews Sore. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus bungkus night yang rencananya digelar di tempat spa kawasan Jakarta Selatan. 4 orang tersangka merupakan direktur serta para staf yang bekerja di tempat spa tersebut. Polisi menetapkan 4 orang tersangka terkait kasus pesta seks bertajuk Bungkus Night. Keempat orang yang diamankan Polres Metro Jakarta Selatan memiliki peranan masing-masing. Mereka adalah direktur dan staf yang bekerja di tempat spa tersebut. Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan dan pada Minggu 19 Juni lalu telah menetapkan 4 orang tersangka. Maka kami dari Polres Metro Jakarta Selatan sudah melakukan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut dan kemudian kami mendalami. Dari situ kemudian kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang. 8 orang ini merupakan orang yang bekerja di tempat tersebut. Dan kemudian dari 8 orang itu 4 orang diantaranya sudah kami tetapkan sebagai tersangka. Sebelumnya sebuah poster undangan untuk acara bertajuk Bungkus Night Volume 2 viral di media sosial. Poster tersebut menampilkan foto hitam putih dan gambar seorang wanita berpakaian minim serta memajang kata-kata yang mengandung muatan sensual. Pihak polisian terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini, sementara 4 orang tersangka dijerat pasal berlapis. Dari Jakarta, Nadia Valery, Ilham Zarkasi, dan Sutrisno, iNews melaporkan. Seorang buruh penebang tebu diberi upah uang mainan oleh sang mandor. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.